saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan bila pagi ini kami boleh datang menyembah meninggikan Engkau. Setiap kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau, memberikan pujian bagi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau yang kudus. Tidaklah Bapa, kami rindu Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami mau Tuhan menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan, memberikan pujian Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap memuji Engkau Tuhan. Oh, iralah balamayasi, iralah kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu. Iralah bala yasi. Terima kasih, kami siap masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan.
saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Oh, pujian bagimu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
baru, ciptaan yang baru. Itu menjadi ciptaan yang baru. Kuasa darah-Mu. Ini saatnya kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Mari kami undang berdiri. Sudah Bapak.
Terima kasih. Ada sukacita? Ya, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Siapa muji Tuhan? Haleluya. Bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, Hanya kasih-Mu angkatku dari lembah gelap terdalam. Pada terangku, selamatkan, Kau bebaskan. bebaskan, lepas penghitungan terbang, kau pulihkan masa depan. Oh, ku tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karena-Mu Tuhan. Hidupku Mau telah dikalahkan. telah dikalahkan, lalu pun hancur kini tak merdeka. Darahmu, pengorbananmu, lembah gelap terdalam. Pada terangmu, selamatkan, Oh, Kau bebaskan. kau bebaskan, lepas penghitungan terbang, kau pulihkan masa depan. Ku tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karena-Mu Tuhan. Oh, katakan lewat siang dan malam. Pagi, siang dan malam, kita ku bersandar hanya pada janji. Setiap langkahku, setiap nafasku, Hanya kasih-Mu yang termegah. kasih-Mu termegah. Angkatku dari lembah gelap terdalam, Kepada terang. pada terangmu, selamatkan, Oh, bersama-sama Kau bebaskan. kau bebaskan, kau pulihkan masa depan. Oh, ku tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karena-Mu Tuhan. Oh, di hidupku. Oh, Kau telah dikalahkan. Amin. Telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku tak merdeka. Amin. Oh, karena darah-Mu. Oh, hanya kasih
Engkau yang bebaskan. Sempurna. Sekali lagi katakan, Kaulah bebaskanku. Sempurnalah karya-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita bawa persembahan kita. Karena kita tahu Tuhan adalah penolong yang setia dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaannya. Kami mengucap syukur Tuhan bila pagi ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit daripada yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup ini Tuhan. Kami boleh bersyukur karena mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang akan terus memimpin kami. Dalam keadaan apapun kami percaya Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan yang akan memberi kami kekuatan di saat-saat kami lemah. Karena kami tahu Engkau penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan. Semua hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara dapat ku tanggung. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
bertanggung di dalam Engkau, Allah yang memberkati setiap kami, Amen. Allah yang memberikan kekuatan saat kami lemah, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap umatnya yang memiliki pergumulan doa. Engkau adalah jawaban doa buat setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami melalui pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersatu hati menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa pokok-pokok doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang menjadi jawaban doa setiap kami, sebab Engkau Allah yang menyatakan mujizat pertolongan bagi setiap kami. Bapakku, saat ini kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia. Tuhan sudah melepaskan jerat dari bangsa ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang sudah berkuasa penuh atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sudah melepaskan segala persoalan yang kami hadapi. Kami percaya dengan iman karena Engkau Allah yang sudah mencurahkan damai sejahtera Allah turun atas bangsa Indonesia. Sekalipun kami melihat dengan kacamata jasmani, tapi kami percaya bahwa kami melihat dengan kacamata iman. Engkau Allah yang sudah melepaskan, bahkan sudah memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini menuju satu pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir atas bangsa Indonesia. Tuhan hadir atas kota Solo. Tuhan hadir atas gereja-gereja Tuhan. Tuhan hadir atas keluarga-keluarga yang saat ini membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Sekiranya Tuhan, secara manusia kami sudah putus asa, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber jawaban bagi bangsa ini. Engkau adalah sumber jawaban bagi gereja ini. Engkau adalah sumber jawaban bagi kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah karya-Mu Tuhan yang terus melintasi bumi ini Tuhan, yang terus memberikan jawaban-jawaban doa buat setiap kami saat ini. Saat ini kami menantikan, benar-benar menantikan uluran tangan Tuhan, dan kami percaya di dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang sudah mengulurkan tangan-Mu atas bangsa Indonesia khususnya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas bangsa Indonesia, sehingga kami boleh sampai saat ini Tuhan mengalami satu kesehatan yang prima, sehingga kami mampu memuji dan menyembah-Mu. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah kepada-Mu dimanapun mereka berada, baik yang melalui online, baik yang melalui offline Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa memberkati dan menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Sebab bangsa ini Tuhan selamatkan melalui peristiwa ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan menghentikan pandemi. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang merancangkan yang terbaik buat umat-Mu, untuk sungguh-sungguh Tuhan bersandar, untuk sungguh-sungguh berharap kepada-Mu ya Bapa, untuk hidup mengandalkan Engkau, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami serahkan Tuhan kota Solo dan sekitarnya. Kami juga percaya bahwa Tuhan, kota Solo adalah menjadi barometer apabila sebentar lagi juga akan diadakan Tuhan pemilihan wali kota. Biarlah Tuhan Kau Allah yang menjamah, turunkan damai sejahtera Allah, turunkan Salomo Tuhan, secara khusus buat kota Solo dan sekitarnya. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang senantiasa membawa, bahkan memberkati persoalan ini Bapa, untuk pemilihan wali kota ini Tuhan. Sehingga Tuhan yang benar-benar memilih, bahkan Tuhan yang mengutus orang tersebut, sehingga kami boleh bebas memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada satu hambatan dari persoalan tersebut Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau juga lah yang memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Secara khusus Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun persoalan kami Tuhan, baik persoalan ekonomi, baik persoalan usaha pekerjaan, baik persoalan kesehatan,
sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberkati buat setiap kami, sehingga kami benar-benar Tuhan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, sehingga apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan buat kami. Secara khusus Tuhan untuk visi dan misi gereja ini Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban doa kami Tuhan buat gerejamu di tempat ini. GBI Kerajaan Allah Tuhan sudah Tuhan berkati, bahkan Tuhan sudah jawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati beliau saat ini ya Bapak, untuk menjadi Tuhan panutan buat setiap kami. Sekiranya hanya memandang karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan gereja di tempat ini. Apabila Engkau sudah memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ketika kami melewati perjalanan hidup kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan sebab Engkau Allah adalah penolong dan sahabat yang setia bagi kami. Sehingga kami percaya ketika kami menghadapi persoalan yang besar, maka Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami cakap menanggungnya Tuhan. Terima kasih, hari ini juga kami membawa persembahan umat-Mu kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu yang dipersembahkan dengan hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah seberapa pun yang diberikan oleh umat-Mu, Engkau yang melihat hati mereka. Mereka memberi dengan mengasihi Tuhan, memberi dengan mencintai Tuhan. Juga untuk persembahan pembangunan yang kami serahkan Tuhan mulai hari ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mau melangkah dengan iman. Kami tahu Tuhan bahwa
Oh Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, sehingga tiba saatnya Tuhan Engkau mampukan kami untuk kami boleh memiliki satu tempat sendiri untuk kami beribadah. Terima kasih, kami serahkan persembahan umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai, Engkau buat berlipat kali ganda sehingga boleh menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini. Kami siapkan hati untuk kami mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap saudara, rekan kami hari ini yang tidak datang Tuhan. Mungkin mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Gun yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menolong mereka untuk anak-anak kami yang masih kecil sehingga mereka tidak bisa hadir ke tempat ini. Tuhan juga memberkati baik Felis, Tuhan berkati anak-anak dari Bapak Ibu Vera, Tuhan Kau memberkati. Tuhan terima kasih untuk mungkin yang berhalangan hadir karena satu hal, Tuhan melawat, tetapi yang mungkin karena alfa atau karena malas, Tuhan juga tolong supaya roh mereka tetap, oh Tuhan Kau jamah sehingga mereka boleh tetap mencintai dan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih berfirman atas kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Ya, sukacita bersama dengan kita semua hari ini, saudara ya. Semua sehat? Puji Tuhan. Semua sehat? Oh, puji Tuhan ya. Yang penting hari-hari ini adalah tetap sehat. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15. Kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Sudah dapat semua? Nah ya, kalau sudah dapat bisa dikeluarkan ayatnya. Kita akan baca bergantian. Nanti saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 dan seterusnya. Atau belum ada ayat anunya ya? Oh belum ada, oke. Tidak apa-apa. Ya, ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihkanlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26. Seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. 28. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bersama-sama kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, Yesus mengisahkan tentang ada sebuah keluarga. Bentar. Ya, ada sebuah keluarga, ada bapak, lalu ada dua anaknya. Ya, ini tokoh sentralnya, yaitu bapak dan anak sulung dan anak bungsu. Sebelumnya mereka adalah sebuah keluarga yang hidup harmonis, ya, tinggal bersama. Ya, semua kepunyaan bapaknya juga dinikmati oleh anak-anaknya. Ya, jadi mereka dekat. Tetapi kemudian dikatakan di sini. Ya, ayat 12, si bungsu itu datang kepada bapa dan berkata kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian milikku yang menjadi hakku. Jadi bapaknya masih sehat, bapaknya masih segar, lalu anak yang bungsu itu tiba-tiba, nggak tahu karena angin apa, tiba-tiba ingin mendapatkan hak waris. Ya, tentu bagi seorang tua, ya, ketika dia masih sehat lalu anaknya meminta warisan, itu merupakan sesuatu yang pasti tidak tidak menyenangkan baginya. Tetapi ya, bapak ini adalah bapak yang baik. Ia tetap dia memberikan hartanya, membagi-bagikannya dan diberikan kepada anak ini yang memintanya. Kemudian apa yang terjadi? Anak bungsu ini kemudian dengan harta yang dimiliki, dia pergi meninggalkan keluarga, pergi meninggalkan ayahnya, pergi meninggalkan rumah itu. Ya, dia pikir dengan harta yang cukup banyak, dia pasti bisa akan menikmati hidup. Ya, dia tinggalkan. Nah, ketika dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia bawa seluruh harta yang menjadi bagiannya, pergi ke negeri yang jauh dikatakan. Apa yang dilakukan di sana? Dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, mungkin pesta pora.
Ya, makan, minum, ya mungkin kalau zaman sekarang apa kira-kira? Dugem. Dugem itu apa? Ya? Dunia malam, dulam. Dugem, dunia gemerlap, ya. Ya, pokoknya bayangkan punya harta yang banyak, tidak punya tujuan, maka ya seperti itu, saudara. Dia habiskan, dia berpikir, dia lupa bahwa harta yang dia dapat itu pasti akan habis. Karena apa? Dia tidak bekerja, dia tidak menghasilkan, tetapi dia mengeluarkan. Satu kali saat pasti habis. Dan benar apa yang terjadi setelah semuanya habis, ayat 14 dikatakan, timbullah dan bersamaan dengan itu timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Ya, jadi sudah hartanya habis, kelaparan terjadi di negeri itu. Jadi ini lalu dia mengalami satu keadaan yang menderita. Dia mulai melarat. Ketika dia mulai melarat, dia harus mempertahankan hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada ada seorang majikan di negeri itu, dan dia minta pekerjaan di tempat itu. Lalu majikan itu menyuruh dia untuk pergi ke ladang menjaga babi di sana. Dan ketika lalu dia, karena memang tidak ada lagi sesuatu yang bisa dikerjakan, dia butuh pemasukan, dia butuh makan, dia butuh mungkin tinggal, maka dia lakukan itu. Padahal dia adalah anak dari seorang kaya raya yang luar biasa hartanya. Ya, dia baru saja mungkin beberapa hari sebelum itu, sebelum uangnya habis, dia bisa pergi dari satu hotel ke hotel yang lain. Dia bisa pergi dari satu rumah makan ke rumah makan yang lain mungkin. Tapi pada hari itu keadaan berubah terbalik. Segala kemewahan, segala kenyamanan, segala kenikmatan hidup hilang dan timbullah sekarang penderitaan. Sampai akhirnya dia merelakan diri untuk bekerja menjadi seorang penjaga babi. Dan yang lebih menyedihkan adalah waktu dia bekerja, ya, menjaga babi, rupanya dia lapar dan tidak ada makanan di situ. Yang ada adalah makanan babi. Ya, dikatakan ayat yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi itu pun tidak ada yang dapat memberikannya. Jadi rupanya rebutan sama babi pun kalah, saudara ya. Biasanya dia rebutan dengan orang lain menang. Ya, bahkan merebutan dengan kakaknya, dengan bapaknya, dia rebut hartanya menang. Dengan hartanya yang banyak mungkin dia pergi ke kota, dia bisa menguasai banyak hal, tapi hari itu lawan babi saja kalah, saudara. Rebutan apa? Makan. Rebutan makan. Jadi makanannya babi. Saudara pernah tahu makanannya babi apa kira? Oh, ampas tahu ya. Ampas tahu. Kalau di tempat saya di Brebes ampas tahu dimakan, saudara. Namanya kempong. Tahu ya, itu orang Slawi tahu. Ampas tahu itu dikasih bumbu, terus dibikin bulat-bulat, terus dikasih tepung, digoreng. Itu rasanya seperti kalau orang Solo itu makan gembus, tempe gembus, bener ya? Tempe gembus, bulat, saudara. Wah, itu kalau pakai sambal sambal pecel, wah nikmat sekali. Tapi bayangkan itu, kalau ini ampas babi yang tidak diolah. Mungkin baunya saja tidak menyenangkan, apalagi kalau itu ditaruh makan sama babi, pasti suasananya, ya jangan bayangkan tempat pemeliharaan babi itu tempat yang bersih. Pasti kotor, namanya babi biasanya dipelihara di mana? Ya tempat yang kotor, karena di sini dikatakan di ladang. Ini bukan sebuah peternakan yang seperti sekarang higienis, kalau pagi mungkin kotorannya disiram bersih. Enggak, ini satu tempat saja, sebuah ladang begitu, lalu babinya diumbar di situ, lalu ada pagar mungkin. Bayangkan kalau itu tempat babi pasti mungkin kotor, becek, ada banyak kotoran babi ya di situ. Jadi keadaannya tidak menyenangkan. Keadaannya bukan sesuatu yang bersih, tetapi di situ pun
ketika dia lapar mau makan makanan babi, dia tidak bisa makan makanan babi itu. Jadi dia mengalami satu kondisi yang amat sangat menyedihkan. Sampai akhirnya dia ingat akan apa? Akan rumah bapaknya. Dia ingat bahwa di tempat bapaknya, di sana semua pegawainya terjamin. Semua orang di sana terjamin makannya, terjamin istirahatnya. Semua senang, barulah dia sadar. Dia berpikir mau kembali ke bapaknya, tetapi ada keraguan, ada ketakutan. Dia ayat 18 dikatakan, tapi dikatakan ayat 16 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tapi akhirnya cerita ini, anak ini kembali, ya ternyata dia mendapati bapaknya juga sedang menanti. Lalu bapaknya ketika melihat anak ini, lari memeluk anak ini, ya lalu diciumnya, digantikan bajunya, diganti sepatunya, dipakaikan cincin, dibuat pesta. Ya. Dan bapaknya akhirnya berkata ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Kisah ini sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajar kita tentang hubungan kita manusia dengan Bapa di sorga. Tentang keberadaan manusia di hadapan Bapa di sorga. Bahwa sesungguhnya ketika manusia diciptakan itu manusia ditempatkan di Taman Eden. Taman yang penuh kecukupan di tempat itu. Taman di mana manusia bisa berjumpa dengan Tuhan, taman di mana manusia terpelihara di situ, sebab semua yang dibutuhkan manusia ada di situ. Itu menunjukkan apa? Sebetulnya Allah itu Allah yang penuh kasih. Ketika dia menciptakan manusia, dia ciptakan semuanya dilengkapi terlebih dahulu. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan langit, bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tanaman, ada tumbuhan, sudah semua tumbuh semua, buah-buahan sudah tumbuh, sudah ada Taman Eden, baru manusia diciptakan dan manusia diletakkan di situ. Artinya Tuhan siapkan seperti seorang ayah kita, orang tua, kalau kita mau punya anak biasanya. Wah, apalagi anak pertama ya. Pasti persiapkan, kalau kita punya keuangan yang cukup, pasti kita persiapkan semua dengan baik. Mungkin siapkan kamar bayinya. Ya. Kalau kita tahu bayinya perempuan, kamarnya akan dihiasi dengan mungkin warna pink. Ya, kalau anaknya laki-laki akan dihiasi dengan warna apa? Kok bisa ya? Mungkin memang itu menggambarkan itu ya. Jadi biru. Mungkin kalau anaknya perempuan mungkin gambar-gambarnya gambar-gambar tentang Hello Kitty gitu kan. Ya boneka, tapi kalau laki-laki mungkin mobil-mobilan, pesawat dan lain sebagainya ditempel di tembok. Ya, seperti seorang tua ketika punya anak pasti mempersiapkan semuanya dengan baik. Ada tempat tidurnya, ada bednya khusus anak. Saya dulu waktu anak saya lahir yang pertama Denis, bersyukur saya dipinjami sebuah box bayi dari stainless begitu. Lalu kayu dulu ya. Yang stainless itu siapa? Ada yang dari dipinjami itu model stainless. Kayu kalau nggak salah yang pertama. Ya. Lalu dipinjami itu, lalu ada kasurnya kecil. Saya ada banyak perlengkapan semua baru, ya popok baru, apalagi. Ya pokoknya tempat makannya disiapkan, ya untuk susunya disiapkan, botol-botolnya disiapkan. Ya kita mulai pilih botol yang terbaik, yang pas ada pigeon, ada macam-macam. Dengan tujuan apa? Supaya anak kita terpelihara. Karena apa? Kita sebagai orang tua sangat mengasihi anak kita. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Ketika dia ciptakan manusia, dia sudah siapkan semua. Tamannya disiapkan. Itu adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita.
Sebetulnya dari pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Yang pertama bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi manusia. Amin. Dia mengasihi manusia. Ketika dia ciptakan manusia, lalu dia letakkannya di Taman Eden, dia bukan saja meletakkan di Taman Eden, bahkan dia memberikan kepada manusia kuasa untuk apa? Mengelola. Kuasa untuk mengatur semuanya. Diserahkan kepada manusia. Satu bentuk kasih adalah ketika seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola. Kalau saudara punya anak buah perusahaan, pasti anak buah yang saudara percaya, ya tanda saudara percaya dan mengasihi anak buah saudara biasanya ditunjukkan dengan apa? Diberi otoritas, betul enggak? Untuk mengelola. Semakin kita mengasihi, semakin kita percaya, maka semakin besar otoritas yang diberikan. Kalau orang tidak dipercaya, jangankan dipercaya uang mungkin 500.000. 100.000 juga saja mungkin kita mikir sebagai pemimpin. Tetapi kalau kita sudah mengasihi, kita sudah mempercayai, bahkan 1 juta, 2 juta kita berani mempercayakannya. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan mempercayai manusia. Sehingga apa? Tuhan meletakkan di Taman Eden yang semua serba kecukupan. Dan apa? Tuhan memberikan kepercayaan. Inilah sebetulnya gambaran ketika kedua anak ini, yaitu si bungsu dan si sulung, tinggal bersama-sama dengan bapaknya. Semuanya serba kecukupan. Anak si bungsu ini ketika dia menjadi melarat, dia baru ingat, oh itu pelayan-pelayan bapak saya saja nggak pernah kelaparan, jangankan anaknya, pelayannya saja semuanya makmur. Itulah gambaran sebetulnya betapa di dalam Tuhan itu ada segala kecukupan karena Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Coba buka di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Dikatakan, kemana aku dapat menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini adalah gambaran ya yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Daud. Daud melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi manusia. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan manusia. Sehingga dia berkata, kemana saja aku pergi, kadangkala aku pergi menjauhi rohmu. Mungkin mulai lupa dengan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi dikatakan di situ, aku tidak dapat lari dari hadapanmu. Karena apa? Ketika aku mendaki ke langit, Tuhan ada di situ. Ketika aku bahkan menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di tempat-tempat yang sangat mungkin gelap tersembunyi sekalipun, di situ pun Tuhan hadir. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat di kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Betapa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita. Jangan sampai kita ragu akan kasih Tuhan. Jangan kita meragukan akan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi, Dia akan cari saudara. Kadang kalau kita lihat di sini saudara, betapa hati Bapa ini hati yang mengasihi. Bahkan ketika anaknya tiba-tiba meminta hak waris dari bapaknya. Ini bapaknya gak marah-marah loh. Bapaknya tetap mengasihi, dia berikan kepada anaknya. Mungkin pada waktu itu ketika dia memberikan pasti sedih hatinya. Pasti duka cita hatinya, tetapi Bapak ini mengasihi. Inilah gambaran hati Bapak sorgawi.
Hati Bapa Surgawi itu hati yang tidak menghitung-hitung. Kalau dia Allah yang suka berhitung, repot kita saudara, betul nggak? Halo, kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan saudara, ayo. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku sudah begini loh Tuhan, aku sudah ke gereja loh Tuhan, aku sudah aktif loh Tuhan, aku sudah memberi loh Tuhan, kok Tuhan kok mana, dari Tuhan mana kasih Tuhan? Tuhan itu kalau mau hitung-hitungan dengan kita, kita yang repot. Coba kalau Tuhan ngomong, anakku, dalam 1 hari saja, aku berikan kepadamu berapa jam? 24 jam. Dalam 24 jam, aku berikan kepadamu berapa menit? 60 menit. Coba kalau dalam 1 jam itu, aku ambil saja 10 menit. Aku tidak kasih kamu oksigen, kira-kira bagaimana? Tahan gak 10 menit? Ayo tahan. Wah, gak tahan saudara. Ya 10 menit saja kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan saudara. Bagaimana dulu waktu saudara mungkin dikandung oleh orang tua. Kita sebagai orang tua, kita gak berpikir loh, anak saya nanti makannya biaya. Masih di dalam perut, dulanginya bagaimana? Tuhan sudah pikirkan, dia berikan cara supaya kita bisa makan di perut. Orang tua kita gak pernah memikirkan bagaimana kasih makan anaknya yang di dalam perut. Karena bingung bagaimana caranya. Tapi Tuhan sudah pikirkan itu. Dan yang luar biasa, ketika kita ada di dalam perut saudara, nafas kita melalui apa saudara? Ini bisa Waktu manusia di dalam perut, nafas kita itu melalui pusar. Nafas kita karena di dalam perut itu ada air ketuban. Kita itu berenang di air ketuban. Nafas kita lewat pusar. Tapi yang luar biasa waktu kita dilahirkan, ceprot, itu waktu tubuh kita, kulit kita menyentuh udara, itu otomatis. Nafas kita lewat hidung, makanya kadang-kala kalau ada bayi lahir, ya sudah keluar tetapi kepalanya ketinggalan itu seperti kemasukan air ketuban, ya seperti kelelep gitu saudara ya, sehingga paru-parunya bisa kemasukan ke air ketuban. Kenapa? Ketika tubuh ini sudah menyentuh udara itu otomatis bernafas dengan hidung. Dengan paru-parunya saudara. Bukan lagi dengan tali pusatnya. Bayangkan kita orang tua pun gak mikir itu loh saudara, betul? Tapi Tuhan pikir itu. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, kita repot saudara. Sejak dari kecil, kita dipelihara oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Ya, dari sakit penyakit, kalau kita mau lihat pakai mikroskop itu sebetulnya di udara ini isinya apa? Wah banyak terbang hewan-hewan kecil, tungau-tungau ya saudaranya. Dulu saya pernah melihat ada bantal itu lalu dipakai mikroskop. Ya, ketika dilihat itu ada banyak hewannya saudara. Jadi kayak kutu namanya tungau. Itu kembiak banyak. Bayangkan kita tidur pakai bantal, muka kita kadang-kadang di bantal, tapi kita sehat loh saudara. Saya ngeri kadang-kadang kalau lihat itu. Itulah bukti sebetulnya Tuhan tolong kita. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita kewalahan. Nah seperti Bapak ini sebetulnya, Bapak ini sangat mengasihi anaknya. Ketika anaknya datang kepada Bapaknya, minta bagian, diberi. Itulah sebetulnya menggambarkan bahwa Bapak kita di surga adalah Allah yang amat mengasihi dan mencintai kita manusia. Amin. Jangan pernah ragukan akan kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku terus, dan kasihnya setinggi langit, kasih setia pada kita. Besar kasih Allah
Ya. Tuhan itu amat sangat mengasihi kita, jangan pernah ragukan kasih-Nya, saudara. Kalau hari ini ada dengan saudara yang mulai meragukan kasih-Nya, hari ini firman Tuhan datang kepada saudara mengingatkan saudara, hei, Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi saudara. Dia peduli dengan saudara. Perhatikan di sini, ketika anak bungsunya lalu meminta bagiannya, bapak itu mengasihi. Dan apa yang terjadi? Lalu anak bungsu itu meninggalkan orang tuanya, mengikuti kata hatinya, mengikuti keinginannya, mengikuti mungkin keinginan matanya, mengikuti mungkin keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Lalu dia lampiaskan di sebuah kota yang jauh, habiskan semua hartanya dalam pesta pora. Itu gambaran apa? Kita manusia yang kemudian meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Kita menyakiti hati Bapa di sorga. Kita hidup dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita mau seperti manusia ketika jatuh dalam dosa, ketika lihat buah pengetahuan. Keinginan mata muncul, lalu keinginan daging, wah enak ya. Lalu apa? Keangkuhan hidup, kalau aku makan buah itu aku bisa seperti Tuhan. Itulah yang akibatnya membuat manusia jatuh dalam dosa karena egonya, karena hawa nafsunya. Dan akhirnya manusia dibuang dari hadirat Tuhan. Ketika manusia dibuang dari hadirat Tuhan, apakah Tuhan tidak mengasihi? Tuhan mengasihi. Sebab kalau manusia tetap tinggal di situ dalam dosa, manusia mati. Karena Allah itu kudus. Betul? Sehingga apa? Manusia untuk sementara, kalau gambaran saya, untuk sementara dia apa? Diungsikan ke dunia, dibuang, keluar. Karena apa? Kalau manusia tetap tinggal di situ, manusia bisa mati karena Allah itu kudus. Manusia sedang berada di dalam keberdosaan. Tetapi manusia melakukan itu karena apa? Keinginannya. Dan dosa membuat apa? Manusia menderita seperti anak bungsu ini. Karena dosa, karena pelanggarannya. Karena dia menyakiti hati bapaknya, dia tidak manut dengan bapaknya. Dia tidak mau tinggal dengan bapaknya. Dia justru menjauh dari bapaknya. Maka membuat ia menderita. Saudara, kita akan semakin menderita susah kalau saudara jauh dari Tuhan. Seperti anak bungsu ini. Ketika dia menjauh dari Tuhan. Pertama mungkin pikirnya enggak apa-apa. Oh, aku nyatanya kok bisa. Aku bisa hidup kok jauh dari Bapa. Tunggu waktunya kalau kita jauh dari Tuhan. Kita akan mengalami seperti anak bungsu ini. Seperti kita manusia ketika kita jatuh dalam dosa lalu kita menjauhkan diri dari Tuhan. Melakukan dosa berarti kita menjauhkan diri dari Tuhan karena Allah itu kudus. Sehingga apa? Allah perlu menyingkirkan manusia dari Taman Eden. Dosa itu memang pertama kelihatannya sepertinya enak. Tapi ujungnya selalu membawa kepada penderitaan. Dosa akan membawa manusia jauh dari Tuhan. Ketika hatimu jauh dari Tuhan, ketika hatimu tidak ada keinginan untuk dekat dengan Tuhan, hati-hati, mungkin ada dosa. Karena kecenderungan dosa adalah menarik manusia jauh dari Tuhan, menarik manusia untuk menghindari Tuhan, menarik manusia untuk tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Dosa menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Kecenderungan hati yang berdosa adalah selalu menjauh dari Tuhan, tidak suka tinggal dekat dengan Tuhan. Dan dosa membuat manusia akhirnya menderita seperti anak bungsu ini. Ketika dia jauh dari bapaknya, pikirnya bisa, tetapi satu kali saat akhirnya penderitaan itu hadir dan membuat dia tidak berdaya. Kadang-kala memang ya, Tuhan itu izinkan kita dibuat tidak berdaya supaya apa? Kita seperti anak bungsu.
kita kembali ingat akan Tuhan. Selama kita kadang-kala masih merasa aku mampu, aku bisa hidup, aku bisa kok dengan kekuatanku, kita tidak mencari Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, kita mengalami aniaya, kita alami penderitaan. Tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang Tuhan ambil, apa contoh perlindungan Tuhan ambil. Saudara mengalami sakit, ya kalau sakitnya masih mungkin sakit apa ya? Tapi sekarang sakit batuk pilek itu wedi juga loh saudara. Zaman dulu orang sakit batuk pilek semelenget ya biasa saja, betul nggak? Orang anget-anget ya, badan nggak enak masih bisa kerja. Coba hari ini, jangankan kerja, ke gereja saja kalau anget-anget nggak boleh diusir. Betul nggak? Batuk pilek. Oh saudara, Tuhan angkat saja perlindungannya, kena virus cilewe. Bahasa Jawa kromo inggilnya modiar. Iya, coba hari ini. Ya, Tuhan angkat perlindungannya, Tuhan angkat penjagaannya, Tuhan ambil damai sejahteranya. Rumah tangga tidak akan damai sejahtera. Coba kalau tidak ada damai sejahtera, suami istri bertengkar, apa enak keluarga kita? Enggak, menderita saudara. Jangan dipikir ketika kita jauh dari Tuhan semuanya akan biasa-biasa. Enggak. Apalagi ketika engkau jauh dari Tuhan, ada satu pribadi yang suka engkau jauh dari Tuhan dan dia akan segera menghampiri saudara. Dia senang dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Siapa dia? Please. Makanya jangan suka jauh dari Tuhan. Saudara nanti ketemu hantu. Semakin engkau ketemu Tuhan, engkau akan semakin jauh dari hantu. Tapi semakin saudara sering ketemu hantu, saudara tidak akan ketemu dengan Tuhan. Nah, saudara sering ketemu dengan siapa hari-hari ini? Dengan hantu apa dengan Tuhan? Hantu. Lihat suaminya hantu, lihat istrinya hantu, lihat anak-anaknya hantu. Kenapa? Semuanya jauh dari Tuhan, akhirnya apa? Oh, yang ada hanya hawa nafsu, yang ada hanya kemarahan. Orang yang jauh dari Tuhan pasti akan menderita. Jangan pernah engkau menjauh dari Tuhan seperti anak bungsu ini. Menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan bapaknya. Akhirnya dia mengalami penderitaan. Dan rupanya sekali lagi Tuhan kadangkala pakai penderitaan untuk mengingatkan kita. Untungnya si bungsu ini sadar. Eling lan was podo eling manungsa bakale. Iya eling. Oh, kelingan bapake. Kelingan omahe bapake penak yo. Kelingan semua pegawai yang ada di rumah bapaknya enak semua. Ternyata dia tidak hanya eleng saudara, tapi apa yang dilakukan oleh si bungsu ini? Ya, ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang beli rumah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Orang biasanya kalau sudah seperti itu, keadaannya jadi drop. Melihat Tuhan saja gak berani. Aku berdosa. Aku harap nang gereja ya aku berdosa. Gak layak. Tapi yang luar biasa, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia menyadari dosanya, dia menyadari kesalahannya. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak bungsu ini tidak berhenti kepada dia lalu menyadari akan kesalahannya. Dia tidak berhenti kepada lalu dia merasakan penderitaan, lalu dia ingat bapaknya, hanya ingat bapaknya enggak. Tapi kemudian dia mulai melangkah, bangkit, mencari bapaknya, kembali kepada bapaknya. Dan ketika dia kembali dikatakan,
Ayat 20, ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu ayahnya tergerak hatinya yang penuh kasih itu. Tergerak untuk apa? Ayahnya berlari mendapatkan anak itu. Dirangkullah anak itu yang baunya kecut. Mungkin belum mandi, jangankan mungkin parfum, sabun saja nggak punya. Jangankan sabun, makan saja nggak karuan ya. Keadaan sudah compang-camping pulang, tapi bapaknya dia tetap mengenali itu anakku. Dipeluk anak itu, dicium anak itu. Saya kalau lagi kerja, apalah ya, sampai keringetan. Jangankan istri saya mau dekat dengan saya, jangankan mencium saya, dekat saja kadang-kala, ambune kecut. Tapi bapak ini luar biasa, anaknya yang mungkin sudah berapa hari nggak mandi, mungkin baunya keadaannya sudah kumal, ketika datang dipeluk, dicium. Bersyukur anaknya mau kembali. Ingat bapaknya. Bersyukur anaknya melangkah untuk mencari bapaknya, untuk kembali mendekat kepada bapaknya. Dan ketika anak bungsu ini mendekat kepada bapaknya, Alkitab berkata, pintu anugerah rupanya masih terbuka. Selama ini mungkin ketika dia takut dan ragu, dia berpikir jangan-jangan nanti bapaknya gak mau menerima dia. Karena betapa dia sudah mengecewakan bapaknya. Tapi ketika dia kembali dengan mungkin rasa takut. Tapi dari jauh bapaknya melihat, rupanya belas kasihan bapaknya itu yang telah membuka pintu anugerah bagi anak itu. Saudara, sejauh mana anak bungsu ini pergi ketika dia berbalik, bapaknya tetap menerima. Dan titik balik bapaknya menerima itu ketika anaknya ini ingat akan bapaknya, menyadari kesalahannya. Dan anak ini kemudian dia mulai melangkah mendekati bapaknya. Selama dia tidak mau melangkah mendekati bapaknya, selama itu dia tidak mengalami anugerah. Anugerah hanya akan diberikan, anugerah hanya akan disediakan bagi orang yang mau mendekat mencari Bapa. Kalau dia hanya menyadari kesalahannya, dia hanya berkata, aku ini sudah menderita, aku ini sudah berdosa, tapi dia tidak pernah melangkah mendekati bapaknya, selama itu dia tidak akan dapat menikmati anugerah, meskipun pintu anugerah tetap terbuka. Dan sampai hari ini pintu anugerah Tuhan itu tetap terbuka. Hanya orang yang mau mencari dan mendekat kepada Bapa, orang itulah yang akan mendapatkan anugerah dari Bapa. Anak yang hilang selama ini hidup dalam kendali diri sendiri. Dia menggunakan waktu, tenaga, uang, apa yang dimiliki sesuka hati. Tidak menuruti selera atau kehendak bapaknya. Tapi ketika dia sadar dan dia mulai kembali kepada Bapa, bapaknya tetap bersedia menerima anaknya. Ya. Bahkan yang luar biasa, dicium, itu lambang kedekatan. Tidak ada sekat, diberi baju yang baru, diberi cincin, tetap diberi otoritas oleh Bapa. Ini menunjukkan apa, saudara? Ketika Yesus menceritakan tentang kisah ini, Yesus ingin berkata, hei, kasih Bapa di surga itu begitu besar. Meskipun engkau mungkin jauh dari Tuhan, engkau sudah berbuat dosa, kesalahan yang menurut pikiran kita, wah betapa buruknya aku ini. Tetapi ketika engkau sadar itu dan engkau mau mendekat kepada Bapa, tetap pintu anugerah itu terbuka bagi kita yang mau mendekat. Tapi ketika engkau tidak mau mendekat, engkau akan tetap jauh dari pintu anugerah. Nikmati pintu anugerah itu dengan cara apa? Berbalik dan mendekat. Karena apa? Bapa di surga ketika orang anaknya mau mendekat, dia mau berlari. Bayangkan saudara, ini sebuah pengorbanan dari Bapa. Harusnya yang butuh itu siapa, saudara? Anaknya. Tapi yang lari siapa? Bapaknya yang mencari anaknya.
dia peluk. Dia limpahkan kasihnya. Dia nggak pikir lagi masa lalu anaknya dulu pernah menyakitkan, dulu sudah begini, dia nggak pikirkan itu. Yang dia tahu anakku yang hilang sudah kembali. Sebetulnya ini menunjukkan kasih Bapa, penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa hebat luar biasanya penebusan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sudah jatuh dalam dosa, ketika kita sudah menyia-nyiakan kasih karunia, ketika kita mau hidup dalam keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu kita. Tapi ketika kita mau tetap berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap sediakan pengampunan bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 9. Bisa dibaca 1 Yohanes 2 ayat 9. Ya, tolong dibaca. Yang sudah dapat? Pak Butuh bisa bacakan, Pak? Bukan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku apa? Dosa kita. Ia adalah apa? Setia, adil. Lalu Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari terus sudah. Oh enggak, sudah ayat 9 saja. Menyucikan kita dari setiap kejahatan kita. Tuhan itu seperti itu loh saudara. Asal kau balik, mau datang kepada Tuhan. Hati Bapa itu lembut. Itulah sebetulnya kasih yang Tuhan tunjukkan juga di kayu salib. Kita sudah belajar minggu yang kemarin tentang bagaimana hidup menjadi umat yang ditebus oleh Tuhan. Di kayu salib ini lambang kasih yang luar biasa. Kalau saudara belajar tentang salib, apa yang kita bisa ingat dari salib, saudara? Apa, saudara? Ketika kita ingat salib, biasanya di kisah-kisah Paskah, ingat salib pasti ingat tentang pengkhianatan, betul? Betul? Siapa? Yudas dan Petrus juga mengkhianati. Yudas mengkhianati. Kalau kita ingat salib, ingatan kita tidak bisa lepas. Di situ ada pengkhianatan yang luar biasa. Yesus sudah dijual, diserahkan untuk dihukum mati. Tapi lihat, meskipun ada pengkhianatan yang luar biasa, apakah Yesus mau meninggalkan salib ini? Enggak. Sejak dia berdoa di Taman Getsemani, dia sudah tahu jalan terjal, jalan keras, jalan tajam yang akan dia lewati. Dia sudah tahu itu. Sampai dia berkata, Bapa kalau mungkin lalukan cawan ini daripada aku. Tetapi dia berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Artinya apa? Dia mau tetap setia melakukan kehendak Bapa untuk dia mati di kayu salib. Inilah bukti kasih yang luar biasa yang Allah sudah tunjukkan kepada kita lewat salib. Di dalam salib ada pengkhianatan, tetapi di dalam pengkhianatan itu ada kesetiaan. Kita bisa belajar dari kesetiaan Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih setia seperti seorang bapa yang ketika anaknya meninggalkan dan menyakiti dia, bapa itu tetap setia menanti anaknya kembali. Itulah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa, kesetiaan. Mau saudara, kalau zaman sekarang apa? Mau kau dustakan apalagi kesetiaan Tuhan itu.
Betapa kasih setianya luar biasa. Oh, seringkali kita mengkhianati Tuhan, betul? Ya, kita sudah dikasihi, waktu kita mungkin butuh pertolongan Tuhan, kita Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau sudah ditolong Tuhan lupa lagi. Nggak punya duit, Tuhan tolong. Sudah Tuhan kasih berkat, lupa Tuhan lagi. Waduh, itu kalau menungso ya, kalau Tuhan itu saya. Ditolong tapi lali nih, tolong lali, wah. Itu nih saya loh Tuhan, kalau saya Tuhan. Tapi untungnya Tuhan itu bukan saya ya. Panjang kasih setianya, lebar. Panjang dan lebarnya apa? Daradarat. Ada lagunya kan? Panjang lebar. Inilah bukti kasih Bapa itu. Salib. Dalam pengkhianatan dia tunjukkan kasih setia. Bukankah kita kadang seperti anak bungsu ini mengkhianati kasih Bapa, tapi bapaknya setia menanti. Oh, haleluya. Yang kedua, kalau kita melihat salib ini, inilah bentuk kasih Tuhan, kasih Bapa yang luar biasa. Saudara, kalau melihat salib, apa yang terjadi di salib? Di salib ini ada satu tubuh yang terpaku dan hancur di salib. Tapi lihat, dalam kehancuran, ternyata firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ketika darahnya tertetes, tercurah, bahkan dikatakan engkau dibayar lunas oleh darah Yesus. Artinya apa? Di dalam kehancuran ini ada pemulihan, itulah bukti kasih Allah. Meskipun mungkin hati Bapak hancur, mungkin hati Tuhan mungkin sedih, tapi tetap Tuhan sediakan pemulihan. Meskipun Bapak ini disakiti oleh anaknya, tapi Bapak ini tidak tinggal diam. Dia sediakan pemulihan ketika anaknya kembali, dipeluk, dicium, diganti baju yang bagus, dipakaikan cincin, bikin pesta. Dipulihkan nama baiknya, dipulihkan jati dirinya, dipulihkan eksistensinya dari anak ini. Itulah bentuk kasih Allah yang luar biasa. Asal apa? Engkau mau berbalik seperti anak ini yang hilang, berbalik mendekat kepada Bapa. Kasih Bapa itu seperti salib. Di salib ini ada kehancuran yang luar biasa. Tetapi dalam kehancuran ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Kalau ingat salib, mari ingat jangan kehancurannya saja. Tapi ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Asal engkau mau berbalik kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sediakan pemulihan. Pemulihan dalam usahamu. Pemulihan dalam keluarga. Pemulihan dalam hubungan suami, istri, orang tua, anak. Di dalam salib ada pemulihan. Asal engkau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubahkan sedemikian rupa. Seperti anak bungsu. Sudah habis-habisan, hancur, sudah gak ada harganya lagi. Ketika dia berbalik tetap dipeluk, itu tanda anak, disayang. Tetap dipakaikan baju yang bersih, tanda diterima, tanda didudukkan kembali, dipulihkan harga dirinya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, siapapun saudara hari ini, dalam keadaan apapun, ada pemulihan. Dalam salib, di dalam salib ini ada, apalagi ketika Yesus disalib, orang-orang dengan keras menghajar dia, bahkan sampai mati, dipakaikan mahkota duri, dipaku dengan paku yang tajam kasar, dengan palu yang keras. Artinya di dalam salib ini ada kekerasan yang terjadi, tetapi di dalam kekerasan ini Yesus melakukannya, dia tidak berontak. Dia lakukan dengan kelemah lembutan, bahkan dalam doanya dia berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau saudara mau lihat kasih Bapa, belajar dari kisah ini. Inilah gambaran kasih Bapa di kayu salib.
dengan mengutus anaknya yang tunggal ketika mungkin ada hal yang keras, hati yang suka berontak kepada Allah seperti anak bungsu. Oh keras, minta bagian dari bapaknya. Tapi bapaknya tetap lembut berikan. Sudah itu menyakiti bapaknya. Pastilah kalau orang ngomong, mana anaknya yang bungsu di sana, ngapain dia? Oh sudah miskin, itu kan membuat hati bapaknya pasti berduka. Hantaman yang keras diberikan oleh anak bungsu. Tapi lihat bapaknya, dia tidak tunjukkan dengan balas menghantam anaknya. Tapi dia tunjukkan dengan kelembutan. Dia tetap menanti anaknya, menunggu. Saudara, ketika engkau datang kepada Bapa, pasti Tuhan akan berikan kepada saudara kelembutan. Ya, salib, belajar dari salib. Bapa sediakan Allah itu Allah yang lembut. Mungkin kita berkali-kali kadang-kala mendukakan dia, asal engkau mau kembali kepada dia, Tuhan tidak akan menghitung semuanya. Dia akan lupakan, bahkan dia melupakan semua pelanggaran kita. Dia berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Allah mana yang seperti Allah kita seperti ini, lembut luar biasa. Saudara kenal Allah saudara seperti apa? Sudah pernah merasakan kelembutannya? Kalau sudah belum pernah merasakan kelembutannya, datang hari ini kepada Yesus. Minta Tuhan, aku butuh Tuhan. Supaya hatiku pun jadi lembut. Aku bisa lembut kepada suamiku, aku bisa lembut kepada istriku. Supaya rumah tanggaku jadi tenang. Biarlah kelembutan Allah juga boleh hadir dalam hati kita. Seperti Yesus ketika orang mencaci maki, ketika orang menghancurkan dia tidak balas. Dan kalau rumah tangga bisa dibangun di atas dasar hati Bapa, kasih Bapa, kelembutan ini, saya percaya rumah tangga itu luar biasa. Ketika yang satu lagi naik tensinya, yang satu bisa sabar. Ketika yang satu mungkin lagi lemah, yang satu bisa memberi kekuatan. Jangan malah justru memaki-maki. Salib ini gambaran kasih Bapa. Ketika Yesus disalib, semua orang berkata, bebaskan Barnabas, lalu salibkan Yesus. Wajah-wajah di sekitar salib melihat Yesus dengan penuh kebencian. Karena dianggap dia sudah menista agama. Dia sudah menyamakan diri dengan Tuhan. Bunuh saja. Dibunuh itu hukumnya sah. Dengan penuh kebencian, Yesus terima semua kebencian dari banyak orang. Tapi lihat, dalam kebencian, apakah dia ganti dengan membenci? Kebencian digantikan dengan kasih yang tercurah. Dia kasih, mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Itulah bentuk kasih Bapa. Itulah penebusan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jadi hari ini hidup sebagai orang-orang yang ditebus. Bagaimana saudara bisa mengalami penebusan. Ketika seperti anak ini tahu dosa, tahu kesalahan, lalu mulai berbalik dan mencari Bapa. Bapa itu hatinya penuh dengan kesetiaan. Hatinya siap untuk memulihkan, hatinya siap dengan kelemah lembutan untuk kembali merangkul saudara. Lalu hatinya dipenuhi dengan kasih untuk senantiasa memberi kesempatan saudara mengalami anugerah Tuhan. Hari ini saudara, belajar dari firman Tuhan. Ketika engkau sadar engkau jauh dari Tuhan, yuk jangan tetap tinggal jauh dari Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Mungkin yang belum bisa ibadah di rumah, masih di rumah. Tetap gunakan waktu, jangan saudara kita enggak bisa ibadah ke gereja, tetapi di rumah enggak ibadah. Cari Tuhan, karena ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, kita akan seperti anak yang bungsu. Satu kali kita akan mengalami penderitaan yang berat. Ini bukan sebuah ancaman, enggak. Jelas kalau kita jauh dari Tuhan tidak ada perlindungan, tidak ada penjagaan. Tapi selekasnya kau ingat akan Tuhan dan mau berbalik. Hati Bapa itu penuh dengan kesetiaan. Siap memulihkan.
penuh dengan kelembutan, ada kasih yang siap memeluk, memakaikan cincin, memakai baju, dan menempatkan saudara seperti kehendak Bapa yang semula, menjadikan manusia sebagai ciptaan yang sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dikembalikan posisinya. Hari ini pintu anugerah masih terbuka, ya. Pintu kasih karunia masih terbuka. Kalau saudara tahu, gini, kemarin ingat ya, korban ini yang harus saudara ingat terus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia memberikan kepada kita penebusan. Tetapi saudara akan menerima berkat penebusan itu bukan sekedar ketika saudara melihat dan percaya kepada penebusan itu. Tetapi caranya saudara bisa menerima berkat penebusan adalah saudara perlu menerima penebusan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Jangan sekedar percaya Yesus mati, tebus dosa saya, tapi saudara hanya sampai di situ enggak, tapi menjadi bagian. Ya, aku mau datang mendekat. Aku mau tinggal bersama dengan Sang Penebus itu. Itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan anugerah kasih karunia di dalam Tuhan, seperti anak bungsu. Kalau dia hanya tahu, ya tahu Bapak penuh kasih, ya tahu semua pegawai bapaknya itu semuanya cukup, dia hanya berhenti sampai di situ, dia tidak akan mengalami. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mendekat, berlari, dan mendapatkan Bapaknya. Anugerah terjadi. Biarlah hari ini sungguh-sungguh saudara kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian saudara. Bisa dikeluarkan pujian yang terakhir. Aku punya Tuhan yang besar. Langsung refrennya. Aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan percaya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Imanku bersepakat percaya
sekarang kemenangan darimu. Saudara, adakah di antara saudara hari ini engkau sedang menghadapi, mungkin engkau menghadapi menerima pengkhianatan hari ini, engkau sedang menghadapi kehancuran hari ini, mungkin engkau sedang menghadapi satu hidup yang keras hari ini, mungkin engkau sedang menghadapi kebencian hari ini. Dengar, datang kepada Bapa hari ini, datang kepada Tuhan, karena Dia sediakan kasih setianya. Ketika engkau dihianati, Dia siap untuk tetap memeluk saudara, Dia siap untuk tetap menolong saudara, membela saudara. Datang kepada Tuhan karena sudah siapkan pemulihan bagi saudara. Asal kuncinya hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku mau datang mendekat kepadamu Tuhan. Tuhan, aku tidak akan jauh daripadamu Tuhan. Tuhan, aku mau berbalik kepadamu Tuhan. Kelemah lembutan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan Dia Allah yang lemah lembut. Dia Allah yang tidak suka mengungkit-ungkit. Dia Allah yang senantiasa mengampuni. Seberapapun kau berdosa, asal kau mengaku di hadapan Tuhan, asal kau sungguh-sungguh bertobat, mau berbalik kepada Tuhan, ada pengampunan, ada kasih yang akan Dia berikan kepada saudara. Kalau engkau rindukan ini juga terjadi atas rumah tanggamu, datang bawa keluargamu, rumah tanggamu kepada Tuhan, supaya keluargamu bisa dipenuhi dengan kesetiaan, keluargamu bisa mengalami pemulihan, keluargamu bisa, hati mereka bisa dipenuhi dengan kelemah lembutan, bahkan kasih ilahi menguasai seluruh keluarga. Bawa keluargamu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku bawa keluargaku kepadamu Tuhan. Aku serahkan keluargaku kepadamu Tuhan. Aku serahkan istriku, suamiku, anak-anakku kepadamu Tuhan. Karena aku tahu di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kesempatan untuk dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pintu masih terbuka hari ini. Pintu senantiasa terbuka, asal Engkau berbalik kepada Tuhan. Sebelum segala sesuatunya terlambat, saudara, datang berbalik kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan besar atas hidup kita. Oh, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang besar, yang sudah berjanji tak akan meninggalkan kami. Kami bersepakat Tuhan untuk kembali mau mendekat, mengambil waktu mencari Tuhan. Karena kami tahu Engkau lebih dari segalanya adalah Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih, Engkau Bapa yang lembut, Engkau Bapa yang senantiasa setia untuk terus memberikan kesempatan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, berkati umat Tuhan. Biarlah mereka yang mulai jauh dari Tuhan, Engkau ingatkan kembali. Mereka yang mulai mau meninggalkan ibadah, diingatkan kembali. Supaya jangan sampai terjadi seperti anak yang bungsu, tapi semua boleh mengalami anugerah sukacita dekat dengan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah ini, berkati setiap kami yang datang di dalam ibadah ini, berkati anak-anak yang ibadah melalui online, berkati mana saja berada. Kami percaya anugerah Tuhan atas kami semua. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segalanya
kami persembahkan. Ya, bagimu Tuhan, hanya bagi. Sekali lagi katakan, segala kemuliaan, segala kemuliaan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan segalanya. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai penolong dan sahabat kami yang setia. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau Allah penuh dengan kemurahan, ada penghiburan, ada pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menolong kami, sehingga kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah hilang dan menjauh dari kita, serta Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam kehidupanmu setiap saat, mengingatkanmu untuk terus berbalik kepada Dia, menyediakan berkat pertolongan dan anugerahnya sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama, amin.